Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lan den sunnaake apa witrun salat witir. Ai salatuhu tegese nglakoni salat witir. Ba'dal isya'i ing dalem sausi salat isya. Di khabari krono hadis Nabi. Al witru utawi salat witir iku hakun hak ala Wajib. iku hakun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wa huwa utawi salat witir iku afdalu luwih utama min jami'ir rawatibi saking sekabehane salat sunnah rawatib. Lil khirafi krono persulayanane pendapat fi wujubihi ing dalem wajibe salat witir. Wa aqalluhu utawi paling setitike salat witir iku rakaatun sak rakaat. Wa illam yataqaddamha lan senajan ora dingini ing salat witir opo naflun salat sunnah min sunnatil isya'i saking salat sunnah isya au ghairiha utawa saliyane salat isya. Qala dawu sinten Imam Nawawi fil majmu'i ing dalam kitab majmu'. Wa adnal kamali utawi paling ceteki sempurnane witir iku salasun 3 rakaat. Wa akmalu utawi paling akeh witir Sempurnane. utawi paling sempurnane witir minhu saking salas iku khamsun 5 rakaat. Minhu saking salas. Ya, minhu. Iku khamsun 5 rakaat. Fasabuun tumuli 7 rakaat. Fatisun tumuli 9 rakaat. Salat witir ya. Waktunya ba'dal isya. Li khabar al witru hakun ala kulli muslim. Dalam hadis yang lain, ya ahlal Qur'an awtiru. Innallaha witrun yuhibbul witrah. Ya ahlal Qur'an, wahai para hafiz Qur'an, awtiru, sholatlah witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witrah. Karena sesungguhnya Allah itu witir. Witir itu ganjil. Allah suka dengan yang ganjil. Maka sholat witir ini kalau bisa jangan ditinggalkan. Wa huwa afdalu min jami'ir rawatib lil khilafi fi wujubihi. Saking pentingnya witir sehingga witir ini lebih utama dari seluruh salat sunnah rawatib. Wa aqalluhu rak'ah wa illam yataqaddamha naflun min sunnatil isya aw ghairiha. Wa adnal kamal salas. Wa akmal minhu khamsun. Fasab'un patisun. Witir itu 1 rakaat paling sedikitnya. Adnal kamal, minimal kesempurnaannya adalah 3. Bagus lebih dari 3, 5. Kalau enggak 5, 7. Kalau enggak 7, 9. 9 rakaat. Wa aktsaruhu 11. Paling banyaknya witir itu 11. 11 rakaat.
Dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, wa huwa wajibun inda Abi Hanifah. Faman ahabba yutiru bi hamsin falyaf'al aw bi salasin falyaf'al aw bi wahidah falyaf'al. Siapa senang witir 5, kerjakan. Atau mau witir 3, kerjakan. Atau mau witir 1 rakaat, kerjakan. Dalam riwayat Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah menambah sholat sunnah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Jadi kalau ngamalkan hadis itu jangan satu hadis saja, dikumpulkan semua. Itu dalam satu riwayat. Riwayat yang lain banyak riwayat. Seperti Nabi menganjurkan sholat sunnah 20 rakaat antara maghrib dan isya. Siapa orang mengerjakan sholat sunnah antara maghrib dan isya 20 rakaat, Allah bangunkan satu istana di surga. Kalau orang mengerjakan sholat antara maghrib dan isya 6 rakaat sebanding dengan ibadah 12 tahun. Jadi ini jangan terus dijadikan dalilnya tarawih 11 rakaat. Katanya Nabi tidak pernah nambah. Ini keliru kalau cuman ini dalilnya. Ini khusus witir, baik di bulan Ramadan maupun tidak. Maksudnya 11 rakaat itu Nabi tidak pernah nambah sholat witir lebih 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bukan terus dijadikan dalilnya sholat tarawih. Kan ada orang sholat tarawihnya 11 rakaat. Dengan witir lagi 8 rakaat tarawih, witir 3. Katanya Nabi nggak pernah nambah 11 rakaat. Keliru, itu maksudnya Nabi tidak pernah nambah dari 11 itu sholat witir. Adapun selain sholat witir banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sholat lebih daripada jumlah yang banyak. Jadi yang keliru itu ketika mengatakan bahwasanya tarawih itu 11 rakaat dengan witir, keliru. Tarawihnya Nabi tidak ada bilangan yang menyebutkan tertentu. Adapun 20 rakaat 3 dengan 3 witir 23 semuanya itu adalah tarawihnya Sayyidina Umar. Maka kalau witir, falau zada 'alal 11 bi niyatil witri lam yasihha al-kullu fil waslih. Kalau 11 rakaat kok sholat witir lebih dari 11, maka tidak sah. Fala yajuzu az-ziyadatu 'alayha bi niyatil witri, maka tidak boleh menambah witir lebih dari 11 dengan niat witir lebih 11 rakaat.
Terus Wa inna ma yaf'alu dan angin pestine den gawi akeh. yaf'alu agawe, Wa in yuf'alu den lakone. dan angin pestine den lakoni apa witru salat witir autoran kelawan hitungan ganjil walau ahroma lan senajan takbiratul ihram sapa wong bil witri kelawan salat witir walam yanwi lan ora niat sapa wong adadan ing bilangan rakaat soha mongko sah apa witir wakta soro lan ngeringkes sapa wong alama ing atase perkara syaa kang karep sapa wong minhu saking mah alal aujahi ing atase pendapat kang aujah. Jadi kalau orang sholat witir, usolli sunnatal witri lillahi ta'ala. Dalam niatnya tadi tidak menyebutkan bilangan. Maka dia boleh salam dari rokaat yang ganjil yang dia mau. Boleh salam dengan 1 rokaat salam. Atau 3, atau 5, atau 7, atau 9, atau 11. Walau ahrama bil bitri walam yanwi adadan sahha waqta sara ala ma syaa minhu alal aujah. Dia boleh mengerjakan witir tadi sesuka dia. Boleh 1 rakaat, boleh 3, 5, 7, 9, dan 11. Qala syaikhuna wa ka'anna bahasa ba'dihim ilhaquhu bin naflil mutlaq min anna lahu idana wa adadan ay yazida wa yunqisa al-wahmahu min dzalika wa huwa ghalatun sharih. Maka pembahasan ulama yang menyamakan witir dengan sunnah mutlak ghalatun sharih, kekeliruan yang jelas. Beda. Salat witir bukan salat naflul mutlak. Terus wa qawluhu inna fi kalamil Ghazali anil Qawrani ma yukhadhu minhu dzalika wahmun aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu tawi ucapane musannif inna fi kalamil Ghazali sak temane iku tetep ing dalam kalame Imam Ghazali anil Qawrani saking Imam Qawrani apa ma utawi pendapat yukhazu kan den alep minhu saking mah apa dalika mongkono-mongkonone yazidu wa yankusu iku wahmun persangkaan aidon halemale kama kodene keterangan yu'lamu kang den weruhi apa ma minal basiti saking kitab al-basit wa yajri lan lumaku apa zalika mongkono-mongkonone yazidu wa yankusu fiman ing dalem wong ahrama kang takbiratul ihram sapa man bisunnati zuhri kelawan niat sunnah zuhur al-arba'i kang papat biniyatil wasli kelawan niat sambung wala yajuzu mongko ora eneng lahu kedue wong kang takbir kelawan sunnah zuhur apa al-fastu misah bi ayyu sallima kelawan nyinto salam sapa man ahrama bi sunnati zuhri min rakaataini saking 2 rakaat wa inna wahu asnajan niat sapa man hu ing fasal asnajan niat sapa man hu ing fasal dan naksi dalam sadurunge ngurangi khilafan hale nulayani iman kedue ulama wahama kang nono sapa man fihi ing dalem la yajuz wahama kang keliru sapa man fihi ing dalem la yajuz aidan hale malai ing taha rampung apa qauluhu wa yajuzu lan meneng iman kedue wong zada kang ngluwihi sapa man ala rok. Maka kalau ada orang
mengerjakan sholat qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Niatnya 4 rakaat, maka tidak boleh salam pada 2 rakaat. Hanya saja kalau sholat sunnah itu lebih dari 4 rakaat, maka tidak ada tasyahud awalnya. Jadi dalam setiap rakaatnya tegak aja terus. Kamu witir 5 misalnya, nggak ada tasyahud awalnya, terus saja tegak, tasyahud akhir aja. Misalnya witirnya 7, tidak ada tasyahud awal, ya langsung aja nanti tasyahudnya tasyahud akhir. Begitu juga kalau kamu misalnya sholat qobliyah atau ba'diyah duhur 4 rakaat, maka langsung 4 rakaat itu 1 kali salam. Tidak ada tasyahud awalnya. Sebagaimana kalau witir 3 rakaat, maka langsung 1 kali salam 3 rakaat itu. Kalau 3 rakaat 1 kali salam, maka tidak ada tasyahud awalnya. Kenapa? Nanti kalau ada tasyahud awalnya, witir 3 rakaat ada tasyahud awal, serupa dengan maghrib. Menyerupai maghrib. Maka kalau disambung 3 rakaat tadi di wasal tidak ada tasyahud awal. Begitu juga ba'diyah duhur 4 rakaat, kamu mau wasal 4 rakaat sekaligus, tidak ada tasyahud awalnya. Paham? Terus liman kedua wong zada kang luwehi sapa man ala rakaatin ngatasi rakaat al fasla ing kisah bena kulli rakaataini ing dalam antarane saben-saben rakaat loro bisalami kelawan salam wa huwa utawi fasal iku afdalu luwe utama apa fasal minal wasli sangking sambung bitasyahudin kelawan fasal itu jadi mengerjakan witir itu ada 2 cara. Yang pertama fasal, dipisah. Apa yang dipisah? 3 rakaat yang terakhir itu dipisah. 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. 2 rakaat salam baru 1 rakaat salam. Fasal namanya. Kemudian yang kedua wasal. Wasal itu 3 rakaat jadi 1 kali salam tanpa ada tasyahud awal. Nggak boleh ada tasyahud awal, nanti nyerupai maghrib. Lalu lebih utama mana antara fasal dan wasal? Lebih utama fasal. Kenapa? Masuk dalam qaidah usul fikih, maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Dalam amal kebaikan itu semakin banyak fi'lan, maka semakin banyak fadlan. Fadlan itu pahala. Nah, kalau wasal dengan fasal kan, kalau fasal nambah gerakannya, nambah tasyahudnya, nambah. Yang mestinya kalau disambung tasyahudnya cuma 1, kalau di fasal tasyahudnya jadi 2. Fasal dan wasal. Maka ada hadis wala tusyabbihu al-witra bi sholatil maghrib. Jangan kamu menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Kapan witir itu serupa dengan maghrib? Kalau witir 3 rakaat terus ada tasyahud awal. Makanya tidak boleh ada tasyahud awal. Kalau witir 3 langsung sekaligus 1 kali
salam. Karena kalau ada tasawuf awalnya serupa dengan maghrib, maka dilarang oleh Nabi la tusabbihu al-witra bi sholatil maghrib. Maksud tidak boleh di sini makruh. Makruh. Andaikan ada tasawuf awalnya makruh, sholatnya tetap sah tapi makruh. Wa fiha makruh linahi anhu. Terus wa yusannu fiman autaro bisalasin ayyaqra'a bil ula sabbih isma rabbikal a'la wa bisaniyah al-kafirun wa bisalisa al-ikhlas wal mu'awwidhatain lil ittiba. Nah, dengerin. Kalau orang itu sholat witir 3 rakaat, baik di fasal maupun di wasal, maka bacaannya pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga baca 3 surat. Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Witirnya kalau witir 3. Kalau witirnya 11, maka 3 terakhir, 3 rakaat yang terakhir baca rakaat pertama dari 3 rakaat terakhir tadi baca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Mu'awwidhatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lil ittiba, yang seperti itu dalam rangka mengikuti Nabi. Jadi Nabi itu kalau sholat witir, maka di rakaat 3 rakaat yang terakhir, kalau witirnya lebih dari 3, misal 11, maka 3 rakaat yang terakhir bacaan sesudah Al-Fatihah pada rakaat pertama dari 3 yang terakhir, Sabbihisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa. Wa bisaniyah Qul ya ayyuhal kafirun. Wa bisalisa Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Siti Aisyah ditanya, su'ilat ala Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah, qalat kana yaqra fil ula sabbihisma rabbikal a'la, wa fis tsaniyah qul huwal kafirun, wa fis tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain ini Al-Falaq. Wa fi fatawa Ibnu Hajar, dalam kitab fatwanya Imam Ibnu Hajar, su'ila radhiyallahu anhu amman nasiya qira'ata sabbih wa qul ya ayyuhal kafirun fil witri fa hal yaqra'uhu idza tadhakkara fi salisah iman idza autara bi salasi rakaat aw la fa ajab biquli in wasalaha fal qiyas annahu yatadarak fi salisah nadhiru ma law taraka suratai ulayil maghrib. Fa innal qiyas kama bainahu fi syarhil Abbab annahu yatadarakuhuma bisa satiha amma idza fasalaha fa zahir annahu la tatadarak. Nah, kalau ada orang dalam witir 3 rakaat terakhir tadi, pada rakaat pertama sesudah Fatihah lupa membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, maka apakah Sabbihisma Rabbikal A'la itu nanti dibaca pada rakaat kedua atau rakaat ketiga?
Kalau witirnya itu wasal boleh. Tapi kalau witirnya itu fasal tidak boleh. Tidak usah disusul, maksudnya tidak usah dibaca. Kalau witirnya wasal maka boleh. Kalau fasal tidak boleh. Kalau autaro bi aktsaro min salasin fayusannu lahu dzalik. Fi salasatil akhirah in fasola amma qablaha wa illa fala. Kama afta al-Bulkini. Waliman autaro bi aktsar min salasin qiraatul ikhlas fi ulayaihi. Fasola aw wasala. Wa yaqula ba'dal witri salasan subhanal malikil quddus wa yarfa'u sautahu bisalisa. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau autaro mongko lamun nglakoni salat witir sapa wong diaktarin kelawan luwih akeh. Nah, biaksarin. Kalimat apa itu? Aksaro itu. Biaksaro, ya. Biaksaro kelawan luwih akeh. Jangan biaksarin, enggak boleh biaksarin. Biaksaro kelawan luwih akeh, yo. Min salasin saking 3 rakaat. Payusanu mongko den sunahake lahu kedue wong. Apa zalika mengkono-mengkonone al-ula sabi wa pisania kapirat ila akhir. Fi salasati ing dalem 3 rakaat. Al-akhirati kang terakhir. In pasola lamun misah sapa wong. Amma saking rakaat qablaha ing dalem sadurunge salasati akhirah wa illa lan ora misake sapa wong ing salasati akhirah ala mangko ora disunake apa baca surat. Kama koirene keterangan Abta kang berfatwa bihi kelawan mah sinten al-Bulkiniyu Imam Bulkini. Waliman dan landen sunake kedua wong. Autaro kang nglakoni salat witir sapa wong. Biaktaro kelawan luwih akeh min talasin saking 3 rakaat. Apa qiraatul ikhlasi baca surat al-ikhlas. Fi au layaihi ing dalem 2 rakaat kawitane salasa. Pasola kang misah sapa wong awasala utawa nyambung sapa wong. Wa an yakula lan yen ngucap sapa wong ba'dal witri ing dalem sakwise salat witir. Salasa kelawan 3 ambalan. Subhanal malikul quddus ya lapat subhanal malikul quddus. Wayar pa'u lan den sunake banter sapa wong. Wayar pa'u lan sunnah banterake. Dan sunah banterake sapa wong. So tahu ing suarane wong. Bisa lisati kelawan telu kelawan telu sumai ing dalem zikir kang kaping 3. Bisa Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Yang ketiga subhanal malikil quddus. Keraskan.
menunjukkan bahwasanya zikir dengan keras itu tidak masalah. Jangan kamu terus katakan bid'ah. Orang yang mengatakan zikir habis sholat dikeraskan katanya bid'ah. Sehingga ada sebagian masjid itu zikirnya tidak keras, zikir sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Akhirnya nafsi-nafsi. Urusan amal aja sudah tidak bisa bareng-bareng. Mestinya harus bareng-bareng. Karena dengan amal bareng-bareng itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu. Doa bareng-bareng. Ada sebagian masjid itu doa sendiri-sendiri. Imamnya doa sendiri, makmumnya doa sendiri-sendiri. Ini termasuk nggak ngerti dalam tertib yang benar. Jadi setelah witir maka wa yaqula ba'dal witri salasan subhanal malikil quddus. Setelah mengerjakan witir maka baca subhanal malikil quddus 3 kali. Wa yarfa'u sautahu bisalisah, pada kali yang ketiga dikeraskan suara. Sumayagulu, kemudian setelah itu membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ayo. Sumayakulu, coba ngucap sapa wong. Allahumma du Allah. Ini sak temane ingsun. Iku a'udzu berlindung sapa ingsun. Biridoka kelawan ridho panjenengan. Min sahotika saking murka panjenengan. Jadi berlindung kepada Allah dari murkanya Allah, dengan ridhonya Allah, berlindung dari murkanya Allah. Maksudnya minta diridhoi sehingga tidak dimurkai. Jadi orang ini kalau dia minta supaya Allah ridho, nanti Allah ridho. Kalau itu nggak pernah diminta, minta duit terus, minta rezeki terus, minta ridho Allah nggak pernah. Padahal ridho Allah itu juga bagian rizki, dan rizki yang mahal. Kalau Allah ridho walaupun miskin ya masuk surga. Walaupun jelek kalau Allah ridho, ya, ridho Allah ini penting. Terus Wabi mu'afatika dan kelawan penjagaan panjenengan. Min uqubatika saking pira-pira siksa panjenengan. Selamat dari siksa. Diselamatkan oleh Allah, maka Allah tidak menyiksa. Kalau Allah menyiksa, naudzubillah. Maka hidup di dunia ini yang kita cari apa dalam rangka 70 tahun, kalau sampai itu 65 lah, 63. Apa yang mau kita cari? Yang dicari cuma satu, ridho Allah saja. Maka kita ngapal Quran bukan supaya jadi hafiz Quran, tapi supaya mendapatkan ridho Allah dengan jalan ngapal Quran. Kita ini begitu juga, belajar kitab, belajar ilmu ini di pesantren bukan supaya jadi Pak Ustadz, tapi supaya mendapatkan ridho Allah dengan belajar ilmu. Oh, sudah dapat ridho Allah, selesai masalah. Jadi jangan niat yang kecil. Jadi ustadz tuh kecil. Karena kalau sudah mati kamu tidak jadi ustadz lagi. Jadi ustadz di dunia baik. Tapi kalau dapat ridho Allah dengan belajar ilmu, oh, kamu jadi raja-raja di surga Allah. Jadi jangan niat yang kecil, tapi niat yang besar. Apa niat yang besar? Mendapatkan ridho Allah.
Terus Wabika lan berlindung sapa ingsun kelawan panjenengan minka saking ancaman panjenengan. Allah SWT ngancam orang yang tidak beres dengan Allah. Akan Allah SWT menyiksa di nerakanya. Maka termasuk doa yang kita mohon, waqina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jaga kami dari siksa neraka. Neraka itu tempatnya siksa. Kalau orang dimasukkan neraka, di sana ada malaikat Zabaniyah. Jumlahnya 19 malaikat Zabaniyah. Tugasnya nyiksa orang di neraka. Alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilad. Jaga dirimu, keluargamu daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijara. Kayu bakar api neraka itu manusia dan batu. Batu apa? Batu patung. Batu yang disembah. Maka segala apa yang disembah selain Allah nanti dibakar di neraka bersama yang nyembah. Ini nggak boleh nyembah selain Allah. Maka manusia yang nyembah selain Allah maka dibakar dengan yang disembah itu berupa patung, batu, manusia dan batu, manusia dan kayu, manusia dan apa saja yang kemudian disembah selain Allah, nanti yang nyembah dan yang disembahnya itu semuanya dibakar di neraka. Alaiha malaikah, di dalam neraka itu ada malaikat. Malaikat di sini namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat apa? Malaikat Zabaniyah itu malaikat 19 malaikat. Dalam riwayat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Siapa orang banyak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia selamat daripada siksaannya malaikat Zabaniyah. Alaiha malaikah wilal, kasar. Malaikat itu keras, kasar. Dengan orang-orang yang di neraka itu tidak ada belas kasihan. Sekali nyiksanya tidak tanggung-tanggung. Maka sifat siksaan di neraka itu azabun alim. Siksa yang pedih. Malaikatun ghilaz, kasar, syidad, keras. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'alun ma yu'marun. Enggak pernah membangkang yang diperintah Allah, yang diperintah Allah dikerjakannya. Suruh nyiksa, nyiksa. Maka orang-orang yang ada di neraka disiksa oleh Allah. Wabika minka, berlindung kepada Allah dari murka Allah. Wabika, berlindung kepada Allah, minka dari murka Allah. Dari murkanya Allah. La uhsi sanaan alaika. Ayo. La uhsi, ora mampu ngitung sapa ingsun sanaan ing pujian alaika ing atase panjenengan anta ya panjenengan kama asnaita kodene oleh ngwe pujian sinten panjenengan
ala nafsika ing ngatasi awak dhewe ne panjenengan. La usi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Saya tak mampu menghitung pujian-pujian kepada engkau yang seharusnya berapa, enggak mampu. Anta kama asnaita ala nafsik. Makanya tidak ada batasnya orang memuji-muji Allah. Karena seberapapun kalau pujian itu mau dituntut oleh Allah dengan nikmat yang diberi, maka satu nikmat itu nggak mampu dibayar dengan pujiannya atas nikmat itu sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup dia memuji-muji Allah, lalu Allah nuntut, maka nggak cukup. Kita minta supaya kita ini tidak dituntut oleh Allah. Kita banyak memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, sehingga menjadi orang yang terpuji, tersanjung di sisi Allah. Jangan buat apa terpuji, tersanjung di sisi makhluk. Kalau mau terpuji, tersanjung di sisi Allah. Ittahu arif indallah. Dengan jalan sholat. Maka segala amal itu kuncinya cuma satu, pengen dapat ridho Allah. Jadi jangan, kenapa kamu mondok di pesantren? Supaya jadi Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kecil itu. Supaya dapat ridho Allah dengan ngaji. Maka ridho Allah itu di atas segala-galanya. Jangan salah niat. Kenapa kamu ngapal Quran? Apa niatnya? Supaya jadi hafiz Quran. Lah, keliru. Supaya dapat ridho Allah. Buat apa hafiz Quran kalau nggak dapat ridho Allah? Jadi supaya dapat ridho Allah dengan jalan ngapal Quran. Supaya dapat ridho Allah dengan jalan sedekah. Supaya dapat ridho Allah dengan jalan sholat. Supaya dapat ridho Allah dengan apa semuanya itu supaya dapat ridho. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Waktul witri utawi waktune salat witir. Iku katarawih kaya dene waktune salat tarawih. Baina salatil isya'i ing dalem antarane salat isya. Walau ba'dal maghribi lan senajan ono apa salat isya iku ing dalem sakwise salat maghrib. Fi jam'i taqdimi ing dalem jamak takdim. Wa tulu'il fajri lan jendule fajar. Baina salatil isya wa tulu'il fajri. Jadi waktunya witir itu antara salat isya dan habis isya sampai subuh. Antara isya dan subuh. Sama seperti tarawih. Jadi kalau orang itu mau tarawih, dia harus sholat isya dulu. Kalau belum sholat isya sudah tarawih, tarawihnya tidak sah. Begitu juga orang mau witir itu sudah sholat isya. Walaupun sholat isyanya tadi sesudah maghrib yang dijamak takdim. Jadi pokoknya setelah sholat isya. Baik sholat isya tersebut, sholat isya yang dijamak takdim. Yang penting sudah sholat isya, boleh witir, boleh tarawih. Kalau belum sholat isya, sudah witir, sudah tarawih, ngerjakan tarawih atau witir, maka sholat tarawih dan isyanya tidak sah. Nah, sholat tarawih dan witirnya tidak sah. Jadi sholat itu ada waktunya, maka dikerjakan pada waktunya. Kalau dikerjakan bukan pada waktunya, maka tidak sah.
Di waktunya mengerjakan witir itu kapan? Sesudah sholat isya sampai subuh. Walaupun isyanya di jamak takdim. Yang penting sudah sholat isya. Maka boleh ngerjakan witir. Boleh ngerjakan tarawih. Kalau belum sholat isya, maka kemudian sholat witir atau tarawih tidak sah. Karena belum masuk waktunya. Terus Walau kharaja lan lamun metu apa al waktune salat witir lam yajuz mongko ora weneng apa qadauha ngodoe salat witir qabla al isya'i ing dalem sadurunge salat isya karawatibi kaya dene salat rawatib al ba'diyati kang mung saba'diyah. nah, kalau waktu witir sudah habis, kemudian dia mau mengkodok witir itu, maka kodok witirnya itu harus ngodoknya sesudah sholat isya. Walau kharajal waktu lam yajuz qadauha qabla al-isya. Rawatib al-ba'diyah, sebagaimana rawatib al-ba'diyah itu ya harus dikerjakan sesudah sholat isya. Kalau dikerjakan sebelum isya tidak sah. Berbeda dengan qobliyah. Kalau qobliyah boleh dikerjakan sesudah ba'di pada waktu ba'diyah. Misalnya qobliyah subuh yang nggak sempat dikerjakan karena mepetnya waktu, datang di masjid iqamah, belum sempat qobliyah subuh. Maka qobliyah subuhnya boleh dikerjakan sesudah sholat subuh. Makanya kalau kamu melihat ada orang habis sholat subuh itu, ada orang ngerjakan sholat sunnah 2 rakaat, oh dia itu sholat qobliyah subuh. Mungkin dia belum sempat tadi sebelum subuh, maka dia ngerjakannya sesudah subuh. Jangan kamu tuduh sholat apa ini, habis subuh nggak boleh sholat. Jangan nuduh-nuduh begitu. Karena kadang kita nggak ngerti, dia tuh ngerti. Kita tanya, sholat apa pak? Saya ini sholat qobliyah subuh. Lah, kok dikerjakan ba'diyah? Iya, tadi belum sempat saya sebelum subuh. Karena waktu qobliyah itu mulai adzan masuknya waktu sampai habisnya waktu. Jadi qobliyah subuh itu waktunya sesudah adzan subuh sampai terbit fajar. Adapun sholat yang tak boleh dikerjakan habis subuh dan habis asar adalah malai salahu waktun wala sabab. Kalau qobliyah itu ada waktu, selama tidak sempat mengerjakannya sebelumnya. Kalau dengan kesengajaan, waktunya longgar, kamu tidak mengerjakan, makruh, walaupun boleh makruh. Khilaful aula minimal. Terus Khilafan halin nulayani 5 marang pendapat rajjahahu kang ngunggulake ing mah sinten ba'duhum sebagian ulama. Walau bana lan lamun jelas apa butlanu isya'ihi batale salat isya'i wong ba'da fi'lil witri ing dalem sakwise ngelakoni salat witir awit tarawih utawa salat tarawih waqa'a mungko tumibo apa al witri awit tarawih naflan kelawan sunnah. Naflan ing sunnah. Naflan ing sunnah mutlakon kang mutlak. Nah, maka karena sholat witir itu atau tarawih itu harus dikerjakan sesudah sholat isya. Umpama ternyata sholat isyanya batal, tidak tahu, lalu sholat tarawih atau sholat witir. Setelah selesai sholat tarawih, ingat loh, baju ini kan najis kok saya pakai sholat isya. Nah, berarti sholat isyanya
batal. Maka tarawih yang sudah dikerjakan itu jadi sholat sunnah mutlak. Berarti dia dianggap belum sholat tarawih. Nanti tarawih lah. Paham? Walau bana butlanu isya'ihi ba'da fi'lil fitri awit tarawih waqa'a naflan mutlak. Kalau ternyata orang itu sholat isya'nya batal, tahu-tahunya batal sesudah ngerjakan tarawih atau ngerjakan witir, maka isya'nya wajib diulangi, dan tarawih yang sudah dikerjakan tidak dianggap tarawih, dianggap sholat sunnah mutlak. Berarti disunahkan ngulangi juga tarawih, tapi gak sia-sia. Yang sudah dikerjakan tarawih tadi tidak sia-sia, tapi tidak jadi tarawih. Jadi apa? Sholat sunnah mutlak. Dapat pahala juga? Dapat. Pahalanya sholat itu lebih berharga daripada emas sepenuh bumi. Ada seorang sahabat mengatakan, "Lau annani anna sholatan maqbulatan indallah, fahiya afrahu min mil'al ardi dhahba." Satu rakaat sholat diterima oleh Allah, lebih aku senang bergembira melebihi dapat emas sepenuh bumi. Jadi senangnya sahabat tuh kalau dapat bisa sholat. Kita ini sholat tidak senang. Ini karena hatinya kotor. Sehingga kotornya hati menyebabkan malas dan bosen sholat dan zikir dan ibadah yang lain. Terus. Far'un utawi iki cabangan. Yusanu dan sunnaake. Liman kedua wong. Wasiko kang yakin sopoman. Biak zotihi kelawan tangi niman qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar, binapsihi kelawan awak dewe naman aw ghairihi utawa sakliyane nafsihi, opo ayu akhiro yen to ngakhirake sapa man alwitra ing salat witir kullahu ya sekabehane salat witir, la tarawiha ora salat tarawih, an awalil layli saking kawitane wengi, wa in fatat lan senajan pot op al jamaatu salat jamaah fihi ing dalam witir ditakhiri kelawan sebab ngakhirake fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Ya khabari syekh ini karena hadis Imam Bukhari Muslim. Ija'alu dadina sapa sira kabeh akhira salatikum ing akhire salate sira kabeh bilaili lawan wengi witron ing salat dalam waktu wengi, bilaili ing dalam waktu wengi witron ing salat witir. Saking pentingnya witir, maka yusannu liman wasiqa bi yaqdatihi qabla al-fajri bi nafsihi aw ghairihi ay akhiral witra kullahu. Sunnah bagi orang yang yakin bangun kalau tidur di malam hari, yakin bangun sebelum subuh, baik bangun sendiri atau dibangunkan orang lain. Sunnah apa? Sunnah witirnya diakhirkan. Jadi witirnya sesudah tidur. Berdasarkan hadis, ij'alu akhira sholatikum bil-laili witran. Jadikanlah penutup sholat kalian di malam hari adalah witir. Maka ini jangan kemudian dipahami kalau sudah witir tidak boleh sholat lagi. Ada pemahaman bahwasanya kalau sudah witir gak bisa tahajud katanya. Karena witir itu penutup. Kalau sudah witir tidak tahajud. Sehingga kalau bulan Ramadan pas witir banyak orang pergi dari masjid keluar. Pas ditanya,
Lah, enggak witir, enggak. Ngapa? Kalau saya witir, saya enggak bisa tahajud. Nah, ini keliru. Maka dalam kitab Subulus Salam ada hadis Nabi bersabda, la witroni fil laili. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maknanya, la sholata ba'dal witri, tidak boleh sholat sesudah witir. Maka itu ditafsiri dengan hadis yang kedua, la witroni fil laili, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maksudnya yang tidak boleh sholat lagi sesudah witir, itu maksudnya kalau sudah witir mau witir lah lagi. Misalnya sebelum tidur witir, bangun tidur mau witir lagi, nggak usah karena sudah witir. Adapun bangun tidur mau tahajud, mau sholat tasbih, mau sholat macam-macam yang lain boleh. Yang penting jangan witir lagi kalau sudah witir. Tapi yang bagus, kalau kamu yakin bisa bangun di akhir malam, baik bangun sendiri atau dibangunkan kawannya, yang bagus witir itu dijadikan sholat penutup. Tapi kalau kamu tidak mau kamu witir sebelum tidur, ya bagus, tidak apa-apa. Maka di sini dianjurkan sebelum tidur witir. Ya? Jalan? Nah, ajak kawan-kawannya, ajak makmurnya sebelum tidur witir. Supaya apa? Supaya kondisi tidurnya punya wudhu karena sudah sholat witir. Nanti kalau tidak dibiasakan begitu, nanti tidur dalam keadaan tidak punya wudhu. Maka usahain kalau tidur tuh punya wudhu. Orang yang tidur punya wudhu lalu kemudian tidur terus sampai hari kiamat, maksudnya tidur terus sampai hari kiamat, dia tidur pas dibangunin tidak bangun lagi. Dia tidur dibangunkan, pak bangun, digoyang-goyang, yang digoyang tidak bangun lagi. Ternyata ji'on, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah ji'on maka mati. Maka kalau orang tidur dalam keadaan punya wudhu terus kemudian tidur terus, maka matinya mati syahid. Mati syahid. Penting untuk mati syahid itu. Jangan mati sanget. Bareng-bareng. Ya Rabbi, ya Rabbi, warzuqna syahada. Ya Rabbi, ya Rabbi, hidna bisa'ada. Itu. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, warzuqna syahada. Beri saya rizki mati syahid. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, hidna bisa'adah. Putuskan kami dengan hidup mati sukses masuk surga jadi orang untung. Kalau oleh Allah diputus jadi orang bahagia, diputus jadi orang sengsara, maka wabika minka. Wabika minka itu denganmu ya Allah saya minta tolong. Nah, minta tolong kepada Allah. Dunia ini terlalu kecil, terlalu sempit, singkat, sangat singkat. Ini kemarin Ramadan, ini sudah Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan ke-6. Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Terus Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Berarti berapa bulan lagi ke Ramadan? Sekarang Rabiul Awal kan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ayo. Roma, berarti 6 bulan lagi Ramadan. 6 bulan lagi, 6 bulan tuh sebentar. Habis Ramadan, kamu berangkat ke Temboro. Singkat, tiba-tiba pulang-pulang jadi ustaz. Kalau jadi ustaz nggak ngerti, oh bahaya. Kalau sudah kadung jadi ustaz, nggak ada orang yang tahu dengan isinya. Kecuali kalau mau dites. Dites peletot-peletot. Innalillahi raji'un. Nyampe di kampung jadi imam. Allahu alba. Bacaan Quran masih peletot. Karena belajarnya tidak sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ngajinya, nanti kecewa. Berarti boleh mengerjakan sholat sesudah sholat witir? Boleh. Jangan ngikuti orang. Katanya kalau sudah witir nggak bisa tahajud. Kenapa? Kenapa tidak boleh tahajud? Katanya kalau sudah witir itu sholat terakhir. Kalau sudah witir tidak boleh sholat tahajud. Boleh. Yang maksud tidak boleh sholat sesudah witir itu kalau mau witir lah. Ini witir ini penting ya. Wa ta'khiruhu an sholatil lail al-waqi'a fihi. Waliman yaziqa biha ayyaj'alahu qabla naum. Lam yazik ayyaj'alaha ayyaj'alahu qabla naum. Nah, bagi orang yang tidak yakin bangun, kalau tidur nggak yakin bangun, biasanya bangun subuh. Maka witirnya sebelum itu. Kalau kamu saking pentingnya witir. Kalau orang nggak yakin bangun, maka witirnya sebelum tidur. Toh kemudian ternyata bisa bangun, maka jangan witir lah lagi, tinggal langsung tahajud. Nah kalau yakin bangun, kemudian bangun, maka tahajud dulu, ini dulu, baru terakhir witir. Tapi kalau kamu nggak yakin bangun, maka witir dulu. Kemudian kalau bangun, sholat tahajud, sholat yang lain. Paham? Terus. Summa in fa'ala al-witrah ba'da naum hasala lahu bihi sunnatu tahajjudi aidan wa illa kana witran la tahajjuda. Ayo. Summa in fa'ala al-witrah, ayo. Summa in fa'ala witra tumuli yen to gawe sapa man Lamun to nglakoni witir. Lamun to nglakoni Witir sapa man ba'da nomi ing dalam sause sakwise tidur hasola mongko terhasil lahu kedua hasil lahu kedua man bihi kelawan salat witir opo sunnatut tahajudi kesunahane salat tahajud edan halimale wa illa lan lamun ora lamun orang ngelakoni witir sak durung wa illa ayo apa wa illanya wa illa lan lamun ora fa'alal witra ba'da naum kana mongko ono apa salat witir iku witron kesunahane salat witir la tahajjudan dudu tahajud wakilalan dan ucap jadi kalau ada orang ngerjakan witir sesudah tidur summa in fa'alal witra ba'da naum
Kalau ada orang sholat witir sesudah tidur, hasolalahu bihi sunnatu tahajud. Maka seandainya waktunya sempit, langsung witir aja, nggak usah tahajud. Karena dengan ngejaga witir sudah dapat kesunahan tahajud. Tapi kalau kamu langsung tahajud, ya maka tahajud, witir tidak ada. Maknanya apa? Kalau bangun tidur malam, belum bangun tidur malam, di mana belum witir sebelum tidur, bangun tidur malam, waktu sempit, langsung witir, nggak usah tahajud. Karena dengan witir sudah dapat kesunahan tahajud. Tapi kalau langsung tahajud, kesunahan witir tidak ada. Tapi kalau waktunya longgar, maka tahajudnya sendirikan, tahajudnya 12 rakaat, sholat tasbihnya 4 rakaat, sholat hajatnya 1000 rakaat. Baru sesudah itu witir 1 rakaat. Atau 3 rakaat. Atau 11. Kesimpulan, kalau ada orang mengerjakan witir sesudah tidur di malam hari, maka dengan mengerjakan witir dapat kesunahan tahajud. Jadi plus tahajud sudah dapat dengan mengerjakan witir sesudah tidur. Ya bagus kalau waktunya sempit, kamu bangun jam berapa, tinggal 5 menit misalnya subuh, maka langsung witir. Witir 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 atau 9 dan 11. Atau 1. Usahain witir itu jangan ditinggalkan. Kalau ada orang menanya, kenapa kamu tidak pernah meninggalkan sholat witir? Karena Allah suka dengan witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kalau Allah senang dengan witir, maknanya senang dengan orang yang mengerjakan sholat witir. Terus aula utawi kang luwe utama iku ayyutira satemene yen to salat witir sapa wong qabla ayanama ing dalem sadurunge yen to turu sapa wong mutlakon kawan mutlak tumayakuma tumuli bangun sapa wong tumayakumu tumuli bangun sapa wong waya tahajjadu dan salat tahajud sapa wong di qauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu krana kendikaane Abu Hurairah radhiyallahu anhu amaroni merintahake ing ingsun merintah ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira ing yento salat witir sapa ingsun qabla an anama ing dalem sadurunge yento turu sapa ingsun rawahu ngriwayatake hu ing hadis sinten asy-syaikhani guru loro waqat kana menurut wakila al-aula ayyutira qabla an ayyanama mutlaq. Menurut yang lebih utama itu witir sebelum tidur. Sumayaqumu wa yatahajjadu. Kemudian setelah bangun tahajud. Berdasarkan ucapannya Abu Hurairah, amaroni Rasulullah an utira qabla an anama. Rasulullah nyuruh saya agar saya itu witir sebelum saya tidur. Ini perintahnya Nabi kepada Abu Hurairah, suruh witir sebelum tidur. Maka perintah Nabi ini nyuruh Abu Hurairah agar witir sebelum tidur, berarti witir sebelum tidur witir, nanti bangun langsung tahajud. Dan itu hari-hari memang waktunya untuk itu. Kita hidup 24 jam. Sehari semalam memang untuk ibadah.
Jangan sampai malam kosong daripada ibadah. Siang, hari, malam, hari, bagaimana ada ibadah. Sehingga waktunya barokah. Barokah itu jadi baik. Jadi menurut Kil yang lebih utama witir sebelum tidur, kemudian bangun tahajud. Wakila al-aula ayyutira qabla ayyana mutlaqan summa yakum wa yatahajjud. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu an amarani Rasulullah an utira qabla an anam. Berdasarkan hadis cerita Abu Hurairah bahwa Nabi nyuruh Abu Hurairah agar tak witir sebelum tidur. Wa qad kana Abu Bakr radhiyallahu anhu yutira qabla ayyana summa yaqumu wa yatahajjadu wa Umar radhiyallahu an yanamu qabla ayyutira wa yaqum wa yatahajjadu wa yutiru. Fatarafa'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقال هذا أخذ بالجزم يعني أبا بكر وهذا أخذ بالقوة يعني عمر. Apa ditaruh? Baca. Waqad kana Abu Bakrin. Waqad kana dan teman-teman ono sinten Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar iku yutiru. Sudah ya, selesai. Jadi kesimpulannya ada dua sahabat, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu kalau witir sebelum tidur, kemudian bangun tahajud. Sedangkan Sayyidina Umar tidur dulu, kemudian bangun, setelah bangun tahajud, setelah tahajud witir. Maka kedua sahabat ini lapor sama Nabi. Mana yang lebih bagus? Abu Bakar apa saya? Kata Sayyidina Umar. Atau Sayyidina Umar, mana yang lebih bagus ya Rasulullah? Umar apa saya? Kata Abu Bakar. Atau dilaporkan oleh sahabat yang lain tentang di antara kedua ini mana yang lebih bagus? Sayyidina Abu Bakar apa Sayyidina Umar? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang yakin bangun seperti Abu Bakar. Seperti Sayyidina Umar, witir dulu baru tahajud. Yang nggak yakin bangun seperti Abu Bakar, witir dulu baru tidur, setelah itu tahajud. Itu Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar, tidur dulu, bangun tahajud, kemudian Al-Fatihah.